Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Yahya Multazam, NIM T 2018-1116. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2 tentang perkembangan tahap-tahap sifat jiwa keagamaan pada anak dan remaja serta sumber kejiwaan agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa keagamaan pada remaja, pada masa remaja. Terdapat 5 poin. Yang pertama, pertumbuhan jasmani secara cepat telah selesai. Jadi pertumbuhan jasmani pada remaja ini bisa dikatakan sudah selesai, sudah matang atau sudah dapat berjalan pada pertumbuhan jasmaninya. Sampai bisa dikatakan bahwasanya pada remaja ini sama dengan orang dewasa untuk pertumbuhan jasmani. Sikap dan tindakan pada masa remaja ini beda dengan satu dengan yang lainnya, antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pada masa remaja ini perkembangan jiwanya itu bisa dikatakan masih labil. Berbagai cara untuk menindakkan atau mengarahkan ke arah jalan yang baik sesuai dengan ajaran agama yang sangat dibutuhkan oleh para remaja. Seperti itu. Baik, yang kedua yakni pertumbuhan kecerdasan hampir selesai. Pada masa remaja, mereka telah mampu untuk memahami hal-hal abstrak dan sekaligus telah mampu untuk menyimpulkan abstrak dari sesuatu yang dianggap indrawi, yang bisa dikatakan indrawi. Berbagai cara untuk kematangan kecerdasan tersebut, mereka selalu menuntut penjelasannya masuk akal terhadap ketentuan suatu hukum agama yang telah diberikan kepadanya, dan selalu menghendaki agar semua ketentuan hukum agama dapat mereka pahami. Di sini bisa dikatakan bahwasanya pada masa remaja ini selalu penasaran. Jika mereka masih belum mampu untuk memahami ketentuan hukum agama, mereka selalu mencari. Mereka selalu berusaha untuk bisa menemukan hal-hal yang masih belum paham, yang masih belum bisa dipahamkan oleh agama. Seperti itu. Baik, yang ketiga yakni pertumbuhan pribadi belum selesai. Pada masa remaja, pribadi mereka masih belum matang atau mengalami kegoncangan dan ketidakpastian. Meskipun dalam hal jasmani mereka merasa telah matang seperti orang dewasa. Sebaliknya, pada hal kecerdasan mereka telah mampu untuk berpikir secara objektif dan telah mampu untuk memberi kesimpulan yang abstrak dari kenyataan duniawi. Akan tetapi mereka masih belum bisa untuk berdiri sendiri dan belum sanggup untuk mencari nafkah demi kepentingan pribadi dengan segala kebutuhannya. Bisa dikatakan bahwasanya pada masa remaja ini tidak bisa untuk berkehidupan sendiri. Mereka masih butuh orang lain untuk menemani kehidupannya. Seperti contohnya yakni orang tua ataupun teman-teman dan masyarakat sekitar, seperti itu. Baik, yang keempat yakni pertumbuhan jiwa sosial masih berjalan. Pada umur ini mereka merasa bahwa betapa pentingnya pengakuan sosial bagi mereka. Mereka akan sedih dan gelisah apabila mereka diejek teman-temannya dan dikucilkan dan direndahkan oleh teman-temannya. Oleh karena itu, mereka tidak mau untuk ketinggalan mode dan kebiasaan-kebiasaan oleh teman-temannya. Perhatian dan minatnya terhadap kepentingan masyarakat sangat besar. Kesusahan dan penderitaan orang lain dalam masyarakat mereka akan menyebabkan mereka merasa terpanggil untuk membantu dan memikirkannya. Dalam hal ini mereka selalu berusaha untuk bisa bergaul pada masyarakat, bisa bergaul dengan teman-temannya. Yang terakhir yakni keadaan jiwa agama yang tak stabil. Tak jarang jika kita melihat pada masa remaja di umur-umur ini mengalami kegoncangan atau ketidakstabilan dalam beragama. Misalnya
mereka kadang-kadang sangat tekun dalam hal ibadah, dalam menjalankan ibadah. Tetapi pada waktu lain mereka enggan untuk melaksanakan ibadah. Bahkan mereka mungkin menunjukkan sikap seolah mereka anti agama. Kekecewaan yang dialami oleh mereka, oleh remaja dalam kehidupan sangat mempengaruhi sikapnya terhadap agama. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianti Sosifa Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Pada masa anak-anak dibagi menjadi 3. Yang ke-1, tingkat dongeng usia 3-6 tahun. Tahap ini dilalui anak usia 3-6 tahun. Konsep mengenai Tuhan banyak dipengaruhi fantasi dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Cerita tentang nabi akan dihayalkan seperti yang ada dalam dongeng-dongeng. Yang kedua, tingkat kepercayaan usia 10-7 tahun. Pada tahap ini, pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Pada tahap ini, ternyata ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa pada anak usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis, sehingga wajarlah bila anak diberikan pelajaran dan dibiasakan melakukan sholat pada usia dini dan dipukul bila melanggarnya. Yang ketiga, tingkat individu usia 11-13 tahun. Pada tahap ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi. Sejalan dengan perkembangan usia mereka, konsep keagamaan yang individualistik ini dibagi dalam 3 golongan. A. Konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi oleh sebagian kecil fantasi. B. Konsep ketuhanan yang lebih murni, dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. C. Konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos humanis pada diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Perubahan ini setiap tingkatan dipengaruhi oleh faktor intern, yaitu perkembangan usia, dan faktor ekstern berupa faktor luar yang bersifat alami. Masa remaja juga dibagi menjadi 3. 1. Masa pra-remaja, usia 13-16 tahun. Perkembangan jiwa beragama pada masa ini bersifat ikut-ikutan, mengikuti sikap beragama orang-orang yang ada di sekitarnya, atau dengan kata lain, perkembangan jiwa beragama pra-remaja yaitu ibadah karena pengaruh keluarga, teman, lingkungan, dan peraturan sekolah. Kegiatan agama lebih banyak dipengaruhi emosional dan pengaruh luar. Masa pra-remaja awal, usia 16-18 tahun. Perkembangan jiwa beragama pada masa ini adalah menerima ajaran dan perilaku agama dengan dilandasi kepercayaan yang semakin mantap. Hal ini disebabkan A. Timbul kesadaran untuk melihat dirinya sendiri. B. Timbul hasrat untuk tampil dalam kehidupan umum atau sosial termasuk bidang agama. Mereka mulai termotivasi untuk terlibat dalam berbagai organisasi keagamaan, misalnya remaja masjid atau remas, mengelola TPA atau TPQ, dan sebagainya. C. Semakin semangat dalam melakukan ajaran agama, misalnya diwujudkan dengan pelaksanaan menjauhkan diri dari bid'ah dan hurafat. Bagi remaja yang tidak memiliki bekal pembinaan agama yang cukup, akan berbuat yang sebaliknya. 3. Masa remaja akhir, usia 18-21 tahun. Perkembangan jiwa beragama pada masa ini grafiknya semakin menurun bila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal itu diliputi oleh dorongan seksual yang kuat serta realitas kehidupan masyarakat yang seringkali melanggar norma-norma agama. Al-Maliki menemukan keraguan remaja dalam hal agama pada usia 18-20 tahun. Dengan demikian, ada beberapa karakteristik perkembangan jiwa beragama pada masa ini, yaitu A. Percaya tapi penuh keraguan.
B. Keyakinan beragama lebih dikuasai pikiran dibandingkan dengan dikuasai emosional. C. Dengan demikian, mereka dapat mengkritik, menerima, atau menolak ajaran agama yang diterima waktu kecil. Keraguan jiwa beragama remaja semakin memuncak ketika memasuki usia 21 tahun. Pada usia akhir remaja, maka seseorang mengarah pada semakin tidak percaya sama sekali atau peralihan terhadap Tuhan maupun ajaran agama yang diyakini sebelumnya. Hal ini ditandai dengan 1. Mengingkari wujud Tuhan dan ingin mencari kepercayaan lain, tetapi hati kecilnya masih percaya. 2. Bila usia sebelumnya tidak mendapatkan pendidikan agama, maka remaja usia saat ini dapat mengarah kepada ateis. Dr. Al-Maldi menemukan mahasiswa jurusan sastra dan filsafat di Amerika Serikat lebih condong kepada ateis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber kejiwaan agama. Menurut teori monistik yang berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama yang paling dominan adalah satu, akan tetapi sumber tunggal manakah yang paling dominan? Di sini ada beberapa pendapat menurut ahli, yaitu menurut Thomas van Aquino mengemukakan bahwa sumber kejiwaan agama ialah berpikir. Manusia bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan berpikirnya. Yang kedua yaitu menurut Friedrich Hegel. Pendapat ini sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Thomas van Aquino. Filosof Jerman ini berpendapat bahwa agama merupakan suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan menjadi tempat kebenaran abadi. Berdasarkan hal ini, agama menjadi suatu atau persoalan yang sangat berhubungan dengan berpikir. Yang ketiga yaitu menurut William McDougall. Ia berpendapat bahwa agama timbul dari dorongan insting secara terintegrasi. Namun demikian, teori insting agama ini hanya mendapat bantahan dari ahli psikologi agama. Alasannya, jika agama merupakan insting, setiap orang tanpa harus belajar agama pasti akan terdorong secara spontan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Aisyah dari kelompok 3 yang akan menjelaskan pada poin keempat, yaitu sifat keagamaan pada anak-anak. Sifat keagamaan pada anak-anak di sini yaitu dalam memahami konsep keagamaan pada anak-anak, cara pemahamannya harus sesuai dengan ciri-ciri yang mereka miliki. Maka sifat agama pada anak-anak mengikuti pola ideas concept on authority. Ide keagamaan pada anak hampir sepenuhnya autoritarius. Maksudnya, konsep keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Misalnya, mempelajari dengan cara melihat atau mengikuti apa yang diajarkan atau dikerjakan oleh orang dewasa dan orang tua mereka yang berhubungan dengan kemaslahatan agama. Dengan demikian, ketaatan pada agama merupakan kebiasaan yang menjadi milik mereka yang mereka pelajari daripada orang tua maupun guru mereka. Dan berdasarkan hal itu, bentuk dan sifat pada diri anak terbagi menjadi 6. 1. Unreflective. Unreflective di sini tidak mendalam. Dalam penelitian mention tentang sejumlah konsep ketuhanan pada diri anak, 73% mereka menganggap Tuhan itu bersifat seperti manusia. Dalam suatu sekolah, bahkan ada siswa yang mengungkapkan bahwa Santa Claus memotong jenggotnya untuk membuat bantal. Dengan demikian, anggapan mereka terhadap ajaran agama dapat saja mereka terima dengan tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, sehingga cukup sekedarnya saja dan mereka sudah puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Yang kedua yaitu egosentris. Egosentris di sini, anak memiliki kesadaran diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertumbuhan pengalaman. Apabila kesadaran diri sendiri itu mulai subur pada diri anak, maka akan tumbuh keraguan pada rasa egonya. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam masalah keagamaan, anak telah menonjolkan kepentingan dirinya dan telah menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang kesenangan pribadinya. Yang ketiga, antomorfis.
antromorfis di sini yaitu pada hal ini konsep mengenai ketuhanan pada anak berasal dari hasil pengalamannya dikala berhubungan dengan orang lain. Tapi suatu kenyataan bahwa konsep ketuhanan tampak jelas menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Menurut penelitian Prof. Pandangan anak yang berusia 6 tahun, Tuhan mempunyai wajah seperti manusia, telinganya lebar dan besar. Tuhan tidak makan tapi hanya minum embun. Seperti itulah bentuk Tuhan dalam fantasi mereka. Yang keempat yaitu verbalis dan ritualis. Dari kenyataan yang kita alami, ternyata agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal atau ucapan. Mereka menghafal kalimat-kalimat keagamaan yang berdasarkan tuntunan yang diajarkan pada mereka, latihan-latihan yang bersifat verbalis, dan upacara keagamaan yang bersifat ritualis atau praktek. Yang kelima yaitu imitatif. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan bahwa tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya dipengaruhi dari meniru. Para ahli jiwa menganggap bahwa segala hal anak merupakan peniru yang ulung. Sifat peniru ini merupakan modal yang positif dalam pendidikan keagamaan pada anak. Yang keenam yaitu rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Rasa kagum dapat disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub. Dan hal itu juga merupakan langkah pertama dari pernyataan kebutuhan anak akan dorongan untuk mengenal sesuatu yang baru. Yang kedua, yang B, perkembangan jiwa keagamaan pada masa remaja. Masa ini ialah masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju dewasa, juga bisa dikatakan perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai dewasa. Di perkembangan jiwa keagamaan pada remaja dipengaruhi oleh perkembangan aspek psikis dan fisik. Jadi sikap keagamaan di usia remaja belum stabil, kadang lalai dan kadang taat. Menurut Westerbock, ada beberapa aspek yang terjadi saat keagamaan remaja sebagaimana yang disebutkan oleh Ramayulis, yakni 1. Pertumbuhan pikiran dan mental. Agama yang ajarannya bersifat lebih konservatif lebih banyak berpengaruh pada para remaja untuk tetap taat pada ajaran agama. Begitu juga jika agama yang ajarannya kurang konservatif, dogmatis, atau agak liberal, maka mudah merangsang pengembangan pikiran dan mental para remaja sehingga mereka banyak meninggalkan ajaran agamanya. Dan hal inilah yang menunjukkan bahwa perkembangan pikiran dan mental remaja mempengaruhi keagamaan mereka. Yang kedua yaitu perasaan sosial, etis, dan estetis. Hal ini mendorong remaja untuk menghayati kehidupan yang terbiasa. Dalam lingkungan kehidupan agamis akan cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat ke arah hidup agamis. 3. Perkembangan sosial. Dalam kehidupan agama, mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan akan materi. Yang keempat, perkembangan moral. Perkembangan moral remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Yang kelima yaitu sikap dan minat. Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil, dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak makan, tapi hanya minum embun. Seperti itulah bentuk Tuhan dalam fantasi mereka. Yang keempat yaitu verbalis dan ritualis. Dari kenyataan yang kita alami, ternyata agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal atau ucapan. Mereka menghafal kalimat-kalimat keagamaan yang berdasarkan tuntunan yang diajarkan pada mereka, latihan-latihan yang bersifat verbalis, dan upacara keagamaan yang bersifat ritualis atau praktek. Yang kelima yaitu imitatif. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan bahwa tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya dipengaruhi dari meniru. Para ahli jiwa menganggap bahwa segala hal anak merupakan peniru yang ulung. Sifat peniru ini merupakan modal yang positif dalam pendidikan keagamaan pada anak. Yang keenam yaitu rasa heran.
Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Rasa kagum dapat disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub. Dan hal itu juga merupakan langkah pertama dari pernyataan kebutuhan anak akan dorongan untuk mengenal sesuatu yang baru. Yang kedua, yang B, perkembangan jiwa keagamaan pada masa remaja. Masa ini ialah masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju dewasa. Juga bisa dikatakan perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai dewasa. Di perkembangan jiwa keagamaan pada remaja dipengaruhi oleh perkembangan aspek psikis dan fisik. Jadi sikap keagamaan di usia remaja belum stabil, kadang lalai dan kadang taat. Menurut Westerbock, ada beberapa aspek yang terjadi saat keagamaan remaja sebagaimana yang disebutkan oleh Ramayulis, yakni 1. Pertumbuhan pikiran dan mental. Agama yang ajarannya bersifat lebih konservatif lebih banyak berpengaruh pada para remaja untuk tetap taat pada ajaran agama. Begitu juga jika agama yang ajarannya kurang konservatif, dogmatis, atau agak liberal, maka mudah merangsang pengembangan pikiran dan mental para remaja sehingga mereka banyak meninggalkan ajaran agamanya. Dan hal inilah yang menunjukkan bahwa perkembangan pikiran dan mental remaja mempengaruhi keagamaan mereka. Yang kedua yaitu perasaan sosial, etis, dan estetis. Hal ini mendorong remaja untuk menghayati kehidupan yang terbiasa. Dalam lingkungan kehidupan agamis akan cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat ke arah hidup agamis. 3. Perkembangan sosial. Dalam kehidupan agama, mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan akan materi. Yang keempat, perkembangan moral. Perkembangan moral remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Yang kelima yaitu sikap dan minat. Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil, dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.